Video ini adalah permulaan dari beberapa video yang akan dibuat nanti untuk seri pembelajaran Docker untuk pemula di channel ini. Jadi di bagian satu ini kita akan berkenalan dengan Docker, mencari tahu apa yang sebetulnya bisa di-solve dengan implementasi Docker, lalu mengenal arsitektur Docker, dan yang terakhir, menjawab pertanyaan mengapa kita harus belajar Docker. Dan ini adalah deskripsi yang saya ambil dari websitenya AWS. Jadi apa itu Docker? Docker adalah platform yang memungkinkan kita untuk membuat, menguji, dan menerapkan aplikasi dengan cepat. Mungkin ini adalah terjemahan bebas dari build, test, and deploy ya. Bagaimana Docker bisa melakukan itu semua? Itu karena Docker sudah mengemas perangkat lunak ke dalam unit standar yang disebut container. Dan di dalamnya juga sudah termasuk konfigurasi serta semua dependensi yang dibutuhkan aplikasi tersebut. Jadi dengan menggunakan Docker, kita bisa dapat dengan cepat menerapkan dan menskalakan aplikasi. Ini mungkin deploy and scale application ke lingkungan apapun dan yakin bahwa kode kita akan berjalan. Untuk deskripsi yang lebih detail, silakan teman-teman nanti lihat di link-link berikut ini ya. Salah satunya di dokumentasi resmi Docker. Nanti linknya akan saya tulis di kolom deskripsi video. Lalu, masalah apa sih yang coba diselesaikan oleh Docker? Jadi kan biasanya kalau tool itu dibikin, pasti ada sesuatu masalah yang ingin di-solve gitu. Nah, dari sekian banyak hal yang coba diselesaikan oleh Docker, hal yang paling menonjol adalah kemampuan Docker untuk memperbaiki atau meningkatkan level konsistensi. Jadi sebuah aplikasi yang terdiri dari kode, konfigurasi, dan semua dependensinya, mulai dari development di komputer developer sampai dengan deployment di server production, itu semuanya bisa seragam. Bahkan mungkin boleh dikatakan sama persis. Karena semua itu menggunakan satu paket yang sama yang dinamakan dengan container. Ini kita akan sedikit cerita dulu bagaimana masalah perbedaan konfigurasi atau dependensi itu bisa terjadi di lingkungan development sampai ke production nanti. Misalkan ini di salah satu komputernya developer, dia sedang bekerja dengan aplikasi satu ya. Aplikasi satu ini punya dependensi ke library satu. Dan dia juga menulis data ke database satu. Dan sangat mungkin juga si developer ini tidak hanya bekerja dalam satu project saja. Dia mungkin juga bekerja dengan project yang lain, misalkan di aplikasi 2. Dan aplikasi 2 ini punya dependensi ke library 2. Dan datanya disimpan ke database 2. Dan sangat mungkin di komputer si developer ini juga ada VM1, VM2 yang isinya juga dipakai untuk development aplikasi di perusahaannya itu. Di sebuah perusahaan, biasanya yang mengerjakan sebuah proyek itu tidak hanya satu orang aja gitu. Jadi bisa jadi satu proyek itu dikerjakan oleh beberapa developer. Dan sangat mungkin developer satu dengan developer lainnya itu menggunakan sistem operasi yang berbeda. Misalkan developer satu itu menggunakan Ubuntu, developer 2 menggunakan macOS, developer 3 menggunakan Windows. Nah, dengan sistem operasi yang berbeda, sangat mungkin juga library bawaan dari sistem operasinya itu berbeda gitu. Jadi dari sistem operasi 1 mungkin library bawaan operating systemnya itu versi 1.1 misal. Di versi yang operating system yang lain, versi bawahnya itu 1.2 misalnya. Jadi sangat mungkin berbeda. Nah, untuk mengatasi perbedaan-perbedaan itu, sudah ada banyak tools yang bisa digunakan untuk mengatur dependensi dan mengatur multiple version gitu. Jadi di Ruby itu ada misalkan Ruby Version Manager. Atau di Ruby juga ada bundler untuk mengatur dependensi untuk paket-paket gem file gitu. Di Node.js untuk mengatur Node.js version yang terinstall di komputer, kita bisa menggunakan Node Version Manager.
Dan untuk dependensi paketnya kita bisa menggunakan npm. npm ini biasanya untuk dependensinya itu tuh ditulis di package JSON ya. Dan ini semua digunakan untuk melakukan isolasi dan manage dependency hell gitu ya. Tapi dari semua upaya tadi dan semua tool yang biasa kita gunakan untuk manage dependency tadi, butuh waktu untuk dipelajari. Jadi ada learning curve-nya gitu ya. Dan implementasinya juga kadang butuh waktu juga. Dan setelah kita implementasikan, kalau misalnya ada developer yang tidak disiplin, misal lupa update file dependency, sehingga saat deploy di production terjadi error. Dan kasus seperti itu sudah sangat sering terjadi ya. Jadi di komputer developernya itu jalan, tapi saat deploy ke production, error. Seperti yang digambarkan di memes ini ya. My code doesn't always work, but when it does, it work on my machine. Jadi cuma jalan di komputer developernya saja. Pas saat deploy ke production nggak jalan gitu. Dan itu sangat lazim kejadian. Di sini kita akan melihat bagaimana Docker bisa mengurangi masalah itu. Jadi ini ada perbandingan deployment bagaimana sebelum implementasi Docker dan setelah implementasi Docker. Di sini kita bisa lihat berapa step yang diperlukan untuk deploy aplikasi kalau tanpa menggunakan Docker dan saat menggunakan Docker. Keduanya sama-sama dideploy ke 3 environment. Jadi ada dev, test, dan live server itu atau production mungkin ini ya. Tapi bedanya adalah kalau kita tanpa menggunakan Docker, biasanya proses install, configure, dan deploy dependensinya itu dilakukan di tiap-tiap environment. Jadi di developer laptop itu kita lakukan install, configure, dan deploy dependency. Begitu kita pindah ke test server, kita lakukan hal yang sama juga. Dan begitu juga di production. Kita install lagi, configure lagi, dan maintenance dependensinya. Sedangkan kalau kita menggunakan deployment dengan Docker, semua proses install, configure, konfigurasi, dan deploy dependensi itu cuma dilakukan satu kali saat kita membuat image. Lalu image yang sama kita bisa deploy di environment dev, di environment test, ataupun di live production. Jadi kalau kita menggunakan Docker, stepnya itu cuma satu kali pas waktu awal bikin image-nya saja. Setelah itu image-nya bisa di-reuse di semua environment yang kita mau deploy. Sekarang kita akan berkenalan dengan arsitektur Docker. Jadi Docker itu menggunakan client server arsitektur ya. Jadi di dalam sebuah Docker host itu ada Docker daemon yang berperan untuk mengatur objek Docker yang lain, misalnya container di sini atau image, atau objek lain yang tidak tertulis di sini, misalkan volume atau network. Di sisi klien, salah satu tools yang utama untuk berinteraksi dengan Docker adalah menggunakan Docker client atau Docker command ya. Kalau kita jalanin Docker something itu berarti kita menggunakan Docker client. Jadi pada dasarnya Docker command itu menggunakan API untuk berkomunikasi dengan Docker daemon ini. Misalkan saat kita melakukan Docker pull, ini klien memerintahkan si daemon ini untuk mengambil image dari registry untuk disimpan ke local image di Docker host. Atau saat kita jalankan Docker run misalkan ya, Docker client ini menggunakan API berkomunikasi dengan Docker daemon. Docker daemonnya ini diperintahkan untuk melihat apakah ada nggak image-nya itu di local image. Kalau belum ada, dia akan ambil dulu dari registry dan disimpan ke local image, baru dijalankan image tersebut sebagai image awal untuk menjalankan container. Nah, di sini ada komponen terakhir, ada namanya Docker Registry. Jadi Docker Registry adalah tempat menyimpan image, mungkin secara terpusat ya.
Salah satu contoh dari registry ini adalah Docker Hub, di mana kita bisa mencari dan mengambil public image. Dan kalau kita melakukan proses seperti Docker pull, Docker run, itu by default dia akan mencari image-nya itu dari Docker Hub itu. Karena kontainer adalah roh utama dari Docker, jadi kita akan bahas lebih lanjut di video ini, sekilas ya mungkin ya. Jadi kontainer adalah unit standar dari sebuah aplikasi yang mempaketkan kode, konfigurasi, dan semua dependensinya. Sehingga aplikasi bisa dijalankan secara cepat dan dapat diandalkan atau reliable dari satu lingkungan komputasi ke lingkungan komputasi lainnya. Docker Container Image adalah paket yang bisa dijalankan, sifatnya itu ringan, berdiri sendiri atau standalone, dan menyertakan semua hal yang dibutuhkan untuk menjalankan sebuah aplikasi atau kode, runtime, sistem tool, sistem libraries, dan setting. Jadi itu adalah kontainer itu ini, deskripsinya, sedangkan container image itu deskripsinya ini. Lalu mungkin akan ada muncul pertanyaan, apa bedanya virtual machine dengan kontainer? Karena pertanyaan ini pasti muncul mengingat keduanya memiliki kemiripan ya. Jadi kalau virtual machine secara infrastrukturnya itu ada induk atau hostnya dan di atasnya itu ada hypervisor. Misalnya di sini itu adalah VirtualBox. Sebentar. Kita kasih pointer. Di sini tuh misalkan ada VirtualBox, ada VMware, ada apa lagi ya? Ada KVM dan sebagainya. Nah, di atasnya baru ada virtual machine. Virtual machine ini adalah paket virtualisasi lengkap. Karena semua device bisa divirtualkan di sini. Misalnya jumlah core prosesor, besarnya memori, hard disk, USB device, atau device-device lainnya. Karena ini pada prinsipnya mirip dengan mesin fisik, virtual machine ini ketika ingin dijalankan, kita butuh operating system gitu. Jadi di dalamnya itu ada operating systemnya juga yang kita sebut dengan guest operating system. Jadi kalau kita misalkan ingin menjalankan database di dalam sebuah virtual machine, kita tidak bisa hanya menjalankan database-nya saja, tapi sistem operasinya juga harus kita install dan jalankan. Sedangkan di sisi kanan ini adalah arsitektur kontainer. Jadi di model kontainer, tentu ada induknya ya. Di sini ada host operating system. Nah, di atasnya itu terinstall Docker daemon. Lalu Docker daemon itu akan memanage kontainer di atasnya. Misalkan kontainer ini adalah kontainer MySQL misalkan, atau kontainer Redis. Nah, di dalam kontainer ini tidak ada operating system. Jadi semua kontainer di atas Docker ini menggunakan operating system yang sama dengan hostnya. Bahkan mereka juga sharing kernel yang sama dengan hostnya. Jadi di dalam model kontainer kita tidak menginstal operating system di dalam kontainernya itu. Karena tidak ada operating system di dalamnya, maka kontainer bisa lebih ringan. Dan di dalamnya cukup diinstal aplikasi yang mau kita deploy atau kita mau jalankan saja gitu, beserta dependensinya. Nah, ini adalah tabel perbandingan antara virtual machine dengan kontainer. Jadi kalau virtual machine itu kecenderungannya berat, ya karena tadi ada operating system itu ya. Sedangkan kontainer itu cenderung relatif ringan. Karena semua kontainer berbagi operating system yang sama dengan operating system yang berjalan di hostnya. Dan virtual machine itu hardware level virtualization, sedangkan kontainer itu OS virtualization. Ini lagi-lagi karena virtual machine itu menggunakan operating system, startup time-nya itu dalam hitungan menit. Ya,
seperti kita menjalankan operating system pada umumnya ya. Kita start dari mulai pencet power sampai dia mulai ready itu hitungannya menit ya. Sedangkan startup container itu hitungannya millisecond. Lagi-lagi ini juga gara-gara virtual machine itu menggunakan operating system, alokasi memori yang dibutuhkan juga lebih besar. Sedangkan kontainer yang tidak membutuhkan operating system, alokasi memorinya lebih sedikit. Dan yang terakhir mungkin kelebihan dari virtual machine adalah dia adalah fully isolated. Jadi semuanya terisolasi secara lengkap, bukan lengkap ya, secara full, sehingga mungkin lebih secure. Sedangkan kontainer itu isolasinya ada di proses level. Mungkin jadi secara arsitektur sedikit kurang secure. Nah, ini bagian terakhir dari video ini adalah mengapa kita harus mempelajari Docker. Nah, ini adalah seperti ini ya. Saat Cloud Native Application menjadi sebuah standar baru saat deployment aplikasi di cloud, karena sekarang kan zamannya kita deploy di cloud ya, biasanya itu melibatkan arsitektur microservice yang dideploy menggunakan kontainer. Tentu saja tidak wajib seperti itu menggunakan arsitektur microservice dan kontainer. Tapi secara umum, aplikasi atau penggunaan kontainer di cloud itu sudah sangat lazim, bahkan menjadi standar deployment baru. Nah, Docker adalah salah satu tools yang sudah established dari sejak lama. Bahkan Docker itu ada sebelum Kubernetes ada. Jadi Docker sudah sangat stabil dan menjadi standar saat develop kontainer di lokal. Jadi di komputer developer itu kalau develop kontainer itu sudah sangat lazim kita menggunakan Docker. Karena ekosistemnya sudah cukup stabil, tools yang disediakan untuk Docker ini cukup banyak dan mencakup semua operating system dari Linux, macOS sampai Windows. Ada beberapa tools yang coba untuk menggantikan Docker seperti Podman misalnya. Itu belum bisa berjalan di semua OS. Podman cuma bisa berjalan di Linux saja. Nah itu bahkan Podman juga secara API itu mencoba menggunakan sintak yang sama dengan Docker command line gitu. Jadi beberapa tools yang lain itu juga supaya learning curve-nya itu lebih cepat gitu ya. Mereka menggunakan cara-cara yang mirip dengan Docker gitu. Jadi proses belajarnya juga lebih cepat gitu. Jadi kalau kita belajar Docker di 2021 ini ya masih relevan gitu. Karena Docker masih merupakan standar untuk manage container. Bukan manage sih, untuk mendevelop container. Nah, terus ada isu juga, bukan isu sih. Terus ada note ya, di tahun 2021 ini apakah masih relevan belajar Docker? Katanya Kubernetes versi 1.20, Docker runtime di Kubernetes akan di-set deprecated. Dan rencananya di Kubernetes 1.22, runtime Docker akan dibuang. Jadi yang akan dibuang itu adalah runtime-nya aja di Kubernetes. Sedangkan image yang dibuat menggunakan Docker itu masih tetap bisa dideploy di Kubernetes. Karena Docker image sudah sama-sama menggunakan standar OCI ya, Open Container Initiative. Jadi semua image yang menggunakan standar itu pasti bisa dideploy di Kubernetes. Jadi Docker masih relevan dengan Kubernetes gitu. Walaupun memang Docker runtime mau di-remove dari Kubernetes. Oke, jadi itu untuk video pengenalan Docker ini. Saya sudahi saja sampai di sini. Untuk komponen atau objek Docker lainnya akan kita bahas insya Allah di video berikutnya. Terima kasih.